Pengungkapan kasus ini merupakan bukti nyata dari komitmen bersama kita seluruh anak bangsa dalam memperkaya negara kesatuan Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan secara detail oleh Deputi Pemberantasan BNN. Terima kasih. Dalam rangka press release yang sudah terungkap sejak kemarin, dan ini merupakan nyata bahwa negara hadir demi menyelamatkan. Direktur Jenderal Bea Cukai Bapak Letkol Syarif Hidayat, MSC. Yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah DJBC narkotika jenis mepetron di Villa Lavana De Bale, Markapada Pering, Kabupaten Gianyar Bali. Dan tentunya kami dari BNN Republik Indonesia bersama dengan Dirjen Bea Cukai dan Dirjen Imigrasi juga dibantu oleh rekan-rekan dari Polda Bali. Dan perlu disampaikan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil dari joint operation, operasi bersama antara BNN RI, Dirjen Bea Cukai, dan Dirjen Imigrasi secara intensif yang dilakukan penyelidikan sejak Januari tahun 2026 hingga berhasil mengungkap adanya clandestine lab yang beroperasi di wilayah Gianyar Bali dan berhasil menangkap 2 orang terduga pelaku warga negara Rusia. Dan sekali lagi, momen yang membanggakan ini saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran Dirjen Imigrasi, Dirjen Bea Cukai, dan juga Polda Bali serta pihak yang terlibat dalam proses pengungkapan ini, yang juga telah banyak didukung tentunya oleh rekan-rekan media yang hadir di tempat ini. Kelompok warga negara asing yang melakukan satu kegiatan antara lain yang sekarang sudah ditahukan yaitu CL Clandestine Lab. Kemudian dilakukan penyelidikan sampai pada satu titik tadi malam atau hari Jumat pagi kira-kira 00.40 kita bisa mengungkap 2 melalui pemeriksaan atau penangkapan 2 orang tersangka. Yang satu ada namanya N, orang Rusia, yang di satu villa namanya villanya kita katakan N, kita nggak boleh sebut. Yang kedua adalah ST yang di tempat yang lain di daerah Sukawati. Kemudian dari situ kita membawa N ini ke sini di villa ini. Kemudian kita mendapatkan satu kegiatan berikut barang-barang prekursor yang ada. Jadi barang-barang prekursor yang ada di sini termasuk mobil angkutan yang digunakan oleh N itu dalam operasionalnya kita dapatkan beberapa zat adiktif atau barang-barang senyawa kimia di sana. Selain juga ada aqua. Jadi di mobilnya juga ada, kemudian di sini juga ada. Tadi sudah sama-sama kita lihat bahwa Pak Kepala sudah melihat beberapa lokasi, 2 kamar. Kamar pertama adalah tempat proses dari mulai bahan baku sampai menjadi bahan yang nanti kita sebutkan namanya mepetron. Nah, barang-barang prekursor itu ada selain di mobil, kemudian di sini termasuk juga tempat penyulingan atau kita sebut tempat penyulingan. Proses itu terjadi sampai terjadi. Dan tadi sudah disampaikan bahwa kita bisa mengungkap ini dengan kerjasama joint investigasi antara kita, BC, kemudian Polda. Polda dalam ini Dirlapor Polda yang sama-sama kita tahu mereka punya legal standing untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang ada, termasuk juga imigrasi. Imigrasi kaitan dengan ada dokumen
yang digunakan atau yang kita temukan di kamar yang kita dapatkan waktu itu adalah 3 dokumen paspor. Paspor pertama adalah paspor yang namanya M, yang dia gunakan di Rusia. Kemudian ada paspor lain, 2 paspor lain, ada N juga dengan nama lain tetapi fotonya dia, jadi nama lain tapi fotonya berbeda. Kemudian ada lagi paspor yang juga berbeda namanya tetapi orangnya sama. Jadi 3 paspor ini sekarang lagi coba dievaluasi ya Pak. Evaluasi kemudian dicek oleh teman-teman imigrasi sejauh mana. Termasuk kami juga berhasil menginterogasi beberapa tersangka yang diduga tersangka ini dengan latar belakangnya ada. Jadi kalau MN masuk ke wilayah Indonesia pertama kali dia pada bulan Januari. Jadi pasca kita mendapatkan satu informasi bahwa ada dugaan ada CL yang bersangkutan pertama sekali ada namanya S masuk, yang sekarang mudah-mudahan nanti setelah kita lakukan penyidikan pemeriksaan terhadap 2 orang ini kita akan tetapkan sebagai DPO. Kemudian berganti orang, masuklah M. N itu menginap. Jadi modus operandinya adalah selain dia pindah-pindah villa, ya, dia juga berusaha memasukkan identitas dengan meminta pengiriman barang. Jadi tidak pakai nama langsung. Karena data beberapa prekursor antara lain misalkan namanya metilamin itu datang dari Cina. Termasuk ada juga zat lain atau zat yang senyawa lain kimia yang namanya hidrobromik datang dari itu 2 senyawa kimia atau zat kimia dan adiktif kimia yang didatangkan oleh mereka melalui N ini. Sehingga dari beberapa prekursor yang ada di sini itu zat itulah yang sebagai pendukung untuk terjadinya bahan zat adiktif yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala BNRI adalah namanya mefedron yang dalam pelampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 itu di Permenkes 15 tahun 2025 di nomor urut 75 masuk dalam golongan narkotika nomor 1. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian, Bapak teman-teman media yang ingin kami sampaikan secara singkat. Ini mungkin 7,3 kilo. Ya, mefedron 7,3 kilo. Jadi ada teman-teman Birlapor sudah ngecek itu 7,3 kilo mefedron. Jadi ini mungkin mudah-mudahan ini yang paling terbesar yang kita bisa dapatkan untuk kuantiti barang mefedron yang ada di Indonesia. Selain itu juga untuk BNRI sendiri ini pertama sekali bisa mengungkap kegiatan lab jenis narkotika mefedron. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana biasa dengan rekan-rekan dari BNN untuk menindaklanjuti dibuat menjadi narkotika. Hasil analisis lebih lanjut dengan kami mendapat arahan dari Bapak Direktur Intelijen Imigrasi bahwa sedang terjadi kegiatan pengungkapan di Bali dan membutuhkan dukungan. Lalu kemudian kami berkoordinasi dengan tim yang sedang bertugas di sini bahwa ada seorang warga negara asing yang sedang dilacak namun sempat kehilangan jejaknya, dan kemudian didapati ada informasi terkait paspornya. Dari informasi paspor ini kami kemudian coba akses dari data perlintasan dan kemudian data izin tinggalnya. Kemudian alhamdulillahnya kebetulan yang bersangkutan sedang mengajukan perpanjangan izin tinggal di kantor kami, dan kemudian kita menciptakan satu kondisi, satu informasi agar yang bersangkutan bisa hadir di kantor kami. Dan pada saat itu tim sudah bersiap untuk mengidentifikasi dan kemudian juga melanjutkan pembuntutan. Lalu kemudian berjalannya waktu hingga akhirnya kita alhamdulillah pada hari ini bisa berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan pengungkapan kasus ini. Satu kebanggaan buat kami bisa mendukung pelaksanaan kegiatan ini, dan kemudian selanjutnya Pak KBNN dan Pak Deputi untuk seluruh anggota BNN yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati pula Bapak Nyoman Parte, Komisi 3 DPR RI. Terima kasih Pak. Semua
orang bisa melihat kalau tidak menjadi user atau memiliki ID terhadap dark web tersebut. Sehingga mereka yang pertama itu menggunakan yang namanya pembayarannya cryptocurrency atau Bitcoin. Jadi mereka itu adalah khusus, dan untuk bisa menyelidiki hal itu, BNN itu perlu masuk ke dalam members tersebut. Nah, itu yang secara teknis mungkin sedikit kami ketahui. Kemudian yang kedua, kami juga terima kasih bahwa BNN sudah bekerja sama dengan baik dengan Polda Bali, di mana kita melihat bahwa lokasi-lokasi yang ada seperti villa maupun tempat-tempat lain, kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mengatensi atau terbuka perhatian terhadap kunjungan-kunjungan warga negara yang menggunakan lokasi-lokasi di Bali ini sebagai suatu kejahatan. Seperti kemarin penculikan warga negara yang mengakibatkan meninggal, juga itu lokusnya atau TKP-nya itu ada di villa. Seperti itu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak BNN atas keberhasilan mengungkap kasus ini, dan ini saya cermati sudah dalam 2004-2005 sudah 7 kali berhasil mengungkap kasus-kasus seperti ini di berbagai villa dan tempat yang ada di seluruh Bali. Yang kedua, sebagai tokoh masyarakat Bali, sebagai orang Bali, saya harus menyampaikan ucapan terima kasih Pak kepada Bapak semua, karena Bapak mampu mengungkap ini di Pulau Bali. Kepada masyarakat Bali, Bali tentu sangat beruntung dihadiri oleh banyak wisatawan, namun di sisi yang lain juga banyak juga yang membawa masalah. Oleh karena itu dalam kesempatan ini memperkuat yang disampaikan oleh Bapak Wakapolda kepada seluruh pemilik akomodasi, terutama yang lepas kunci seperti ini, untuk melakukan monitoring tempat usahanya, jangan mengambil uang tetapi tidak memperlakukan, tidak melihat aktivitas orang asing yang ada di tempat ini. Padahal ada CCTV, aktivitasnya sudah 1 bulan, harusnya bisa dicermati ketika yang bersangkutan membawa barang-barang di luar kebutuhan sehari-hari. Barangkali itu, terima kasih. Kemudian untuk pengungkapan narkotika golongan 1 jenis ephedrone ini sudah berkali-kali termasuk dari Bariskrim. Tetapi untuk BNRI sendiri, jenis narkotika golongan 1 yang ephedrone ini untuk pertama sekali. Tapi secara global saya sampaikan bahwa ini yang terbesar 7,3 kilo. Kemudian untuk peredarannya, terkait kasus ini kita yang sudah bisa lakukan interogasi terhadap 2, mereka masuk itu pada bulan Januari. Ya, bulan Januari. Rencananya barang tersebut kita sudah bisa antisipasi setelah jadi dia sudah jadi modus orang ini adalah dia bekerja mengoperasionalisasikan terkait dengan CL ini dari mulai jam 12 sampai jam 4 pagi langsung oleh N sendiri. Kemudian sampai akhirnya kita bisa mengungkap dan menangkap yang bersangkutan, sekaligus mencegah tidak beredar, sehingga setelah diselesaikan operasionalisasi terkait dengan jadinya barang ephedrone ini, kita langsung tangkap yang bersangkutan bersama satu lagi laki-laki yang warga negara Rusia. Itu Baik, cukup ya. Yang lain? langsung ya. Nah, jadi kalau teman-teman tadi mungkin ada kesempatan melihat barang bukti yang ada. Jadi ada barang yang berupa larutan itu sudah jadi ephedrone, sampai kemudian diolah menjadi satu kayak bentuknya serbuk dan kristal. Ya, itulah barang jadi yang akan diedarkan untuk komunitas Rusia. Barang tersebut dikonsumsi dengan semacam dihirup. Kalau kita bilang smelting, dihirup. Tetapi fungsi dari ephedrone ini sendiri bisa digunakan dalam 4 hal. Pertama, bisa dibakar, ya seperti layaknya teman-teman tahu bahwa sabu itu. Kemudian bisa dibentuk pil.
seperti MDMA jenis ekstasi. Kemudian satu lagi adalah dia disuntik. Jadi 3 hal atau 4 hal yang bisa kita sampaikan setelah jadi methadone ini. Kemudian untuk barangnya sekarang posisi ada di sana, ya posisi ada di sana. Jadi tadi sudah sama-sama nanti rekan-rekan boleh ada kesempatan melihat ada barang yang dalam larutan dan padat, ya. Kemudian sudah jadi barang tersebut sampai air. Setelah dicek oleh Bit Lapor Polda Bali, dikalkulasi beratnya semua 7,3 kilo ada di sana. Nah, yang di sini ada barang-barang lain sebagai support dari barang methadone itu sendiri. Ada namanya tadi saya sudah sampaikan, ada juga. Jadi prekursornya ada di sini semua. Itu aja. Kita bicara barang yang ada gitu ya. Jadi tidak semua barang-barang prekursor atau zat-zat adiktif itu bisa digunakan atau dikonsumsi atau mungkin dibuat sedemikian rupa seperti methadone. Ada 2 tadi saya sampaikan, metilamin itu dan sama dengan hidrobromid itu dua zat adiktif yang sebagai support untuk terjadinya itu. Selain ada zat-zat lain seperti yang teman-teman lihat. Yang kedua, tadi pertanyaannya apa Mas? Latar belakang. Kalau lihat dari 2 orang yang sudah kita amankan, N seorang perempuan, kemudian satu lagi namanya ST. Yang N sendiri setelah kita lakukan interogasi bahwa dia pernah mengecap ilmu di Fakultas Biologi di sana di Rusia. Jadi dia membidangi lecturernya atau mungkin jurusannya atau majornya adalah biologi. Tapi sedangkan satu lagi yang namanya ST itu menurut pengakuan yang bersangkutan pernah mengecap di tentara di sana di Rusia, di intelijen Rusia. Kemudian yang bersangkutan katanya tidak menjadi tentara lagi karena ada semacam gangguan saraf di bagian belakang tubuhnya. Itu kemudian kami belum bisa lakukan secara detail karena nanti akan kita lakukan pemeriksaan lanjutan yang kita hubungkan dengan barang bukti yang ada di TKP termasuk latar belakang tadi yang ditanyakan oleh teman-teman media. Itu ya. Tadi kalau teman-teman media tahu bahwa modus orang ini waktu kita lakukan semacam pembuntutan atau surveillance, dia sudah berpindah-pindah. Jadi mulai dia pesan melalui online barang-barang zat bukti, barang-barang kimia itu, sampai ini adalah semacam finalisasi. Kemarin kalau nggak salah hari Kamis, kemudian kita sepakati dengan tim yang ada untuk melakukan RPE itu hari Jumat. Jadi kita bisa kalkulasi seluruhnya. Jadi kita tidak tahu persis per harinya, tapi setelah kita lakukan pembuntutan sejak bulan Januari sampai sekarang, finalnya hari Kamis kemarin, sampai akhirnya kita lakukan red planning execution itu 7,3 kilo totalnya. Kira-kira itu ya. Ya. Tertib ya, jangan semua masuk. Soalnya kecil tempatnya. Siap. Mana sarung tangannya? Iya. Dubai ya? Daerah Dubai. Timur Tengah Pak. Timur Tengah Pak. Dubai. Bisa terbang Pak mereka Pak. Sudah bisa terbang mereka, belum bisa terbang ya Pak? Enggak sebelumnya. Oh sebelum. Sebelum perang. 7,3 kilo adalah dalam bentuk dia sudah dalam larutan tapi sudah diidentifikasi sebagai methadone. Oke ya, ini kita buka. Apakah dia efeknya sama dengan narkoba yang lain? Stimulan sama dia halusinogen. Terus kalau dijual berapa kira-kira nilai barang buktinya? Kalau dia hampir sama dengan pocket. Oh, 6 juta. Nilai barangnya berapa Pak? Per gram itu kan? 6 juta Per gram. per gram. Bisa lihat ke kanan Pak. Kanan Pak. Kanan Pak. Nah, Yang di kasur itu apa? Dan yang botol-botol itu dan jangan dorong nih. ini yang satu. Kita nggak bisa ini karena nyengat sampai ke hidung. Ada dalam ini. Dia cari campuran padat sama Mulut sama bibirnya dekat soalnya. Nilai barangnya ada berapa M nih Pak? Harganya Pak? Totalnya dari 7,3. Mana harus ini? ya.
Itu sudah jadi Pak ya? Namanya Ini sudah kandungan narkotika, mepedron, tapi dalam bentuk cairan. Oh, ada dua bentuk Pak, cair sama yang tadi. Padat dan cairan. Ya. Di totalnya semua ada 7,8. Ini termasuk narkotika jenis baru ya? Tidak. Tidak juga. Narkotika golongan 1. Oke, apa lagi? Dan mana namanya masing-masing itu apa yang lebih berperan? Cewek atau cowok? ST? Enggak. Yang Tidak saling kenal sebenarnya. Jadi ada seseorang yang mengendalikan yang kita tadi sampaikan, kemungkinan besar hasil penyidikan akan menjadi DPO. Namanya tadi KS, seorang perempuan juga KS. Pak, dua-duanya peracik Pak ya? Satu orang saja. Yang satunya apa Pak? M. Satu lagi adalah dia nerima barang dari luar itu. luar Ya? itu. Saya kan di sini. Saya tahu lah.